Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 034. Gak ada maksud buat menghambur-hamburkan hartanya Rapapa itu, beliau pingin kita semua tinggalnya tetap deketan, itu makanya Papa segera nyari di satu flat yang sama, ada 3 unit kosong apa gak. Dia ngelobi pihak developer kompleks kita ini yang menjembatani proses relokasi kita, terang Saka. Pihak developer bilang, tentu saja ada, tapi soal view dan flatnya nggak bisa milih sendiri, Papa langsung bayar berapa aja yang mereka mau, biar kita semua bisa tinggal satu flat dan satu tower yang sama, ujar Saka. Beruntung banget hidup gue, dapat mertua dan suami yang kayak gini, gumam Sarah. Jadi udah dapat kita flat dan unitnya. Soalnya tadi Mama bilang katanya masih mau patungan atau apalah buat beliin unit kita, tanya Sarah. Udah. Apartemen Iris, Tower Lotus, flat floor 65, unit 221A, 222A dan 223A. Papa udah beresin soal tempat tinggal kita yang baru, tapi mungkin belum sempat ngabarin Mama dan Papa kamu, jawab Saka. Apa? Di lantai 65 itu tinggi banget Kak, pasti harganya mahal, ucap Sarah melongo. Bisa jadi, soalnya Tower Lotus itu terdiri dari 70 lantai, kata Saka. Aku pikir tadi beli 3 unit sekaligus di lantai bawah-bawah yang harganya sedikit lebih murah malah di kawasan lantai atas, ucapnya tidak habis pikir. Udah bersyukur aja, dan jaga baik-baik calon anak kita dan calon cucu mereka, kata Saka. Terus kapan kita akan pindahan? Tanya Sarah lagi. Dalam waktu dekat, mungkin pas kita habis ujian Ra. Ya udah artinya kita nggak harus packing buru-buru kan? Kata perempuan itu. Menghela nafas lega. Saat mereka sedang asyik ngobrol serius tiba-tiba Saka dikejutkan oleh notifikasi getar dari HP-nya. Ia buru-buru mengambil benda pipih tersebut dari dalam saku celananya. Ternyata ada pesan dari Robert. Ik bakalan jadi saudara iparnya Dirga, Fai sama Dirga akan get married menyusul lo berdua. Tulis Robert dalam pesannya pada Saka. Apa? Seru Saka sangat syok membaca pesan tersebut. Ada apakah? Tanya Sarah terpancing rasa penasarannya. Saka tanpa berkata-kata segera menunjukkan isi pesan dari Robert pada Sarah, dan perempuan itu menunjukkan reaksi yang sama dengannya, terkejut tanpa ada warning lebih dulu. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, hari 7 Riaut pertama tahap kedua ini, yang dilaksanakan dengan sistem penempatan bangku secara ascending-descending sebentar lagi dimulai. Fai telah duduk di bangkunya, ia menyiapkan semua peralatan tulisnya ke atas meja. Dan tak lama kemudian Dirga yang baru saja datang segera duduk di bangku sebelahnya. Udah datang dari tadi, sapa Dirga pada Fai. Iya tadi Robert ngajakin berangkat pagi-pagi sekali mau nebeng belajar ke Sarah dan Saka, jawabnya. Sarah dan Saka sebangku juga? Tanya Dirga ikutan menyiapkan perlengkapan. Tulisnya. Enggak Saka sebangku sama Vania, kalau Sarah sebangku sama Fajri, jawabnya. Oh gitu, Fajri mantan ketua Rohis itu? Tanya Dirga. Iya. Makanya Saka agak uring-uringan sendiri, soalnya takut bersaing sama yang anoter level, jawab Fai tersenyum. Untung kamu sebangku sama aku jadi hanya fokus buat ngerjain soal, tanpa perlu kepikiran kamu bakalan dimodusin cowok lain, kata Dirga membuat Fai kembali senyum-senyum sendiri. Namun senyum di wajah Fai seketika memudar begitu ia merasakan kram di perutnya. Perlahan tangan kirinya tertuju ke perutnya dan ia pegangi di sana. Fai yang merasakan kram itu semakin melilit tanpa sadar membungkuk di bangkunya. Fai, kamu kenapa? Tanya Dirga cemas. Nggak tahu, tiba-tiba perut aku rasanya sakit banget, jawabnya masih membungkuk.
memegangi perutnya. Dirga tampak melirik ke arah jam di pergelangan tangannya. Udah tinggal 3 menit lagi. Pengawas ruangan masuk. Mau ke UKS? Ayo aku anterin, tawar Dirga mengabaikan waktu yang semakin mepet ini. Makasih Dirga, nggak usah, ini masih bisa aku tahan kok sakitnya, lagi pula sebentar lagi. Pengawas ujian akan masuk, tolak Fai. Tapi Fai, nggak apa-apa Dirga, kata Fai menolaknya. Ini udah mereda kok kramnya, imbuhnya. Syukurlah, aku takut kamu kenapa-napa, ucap Dirga, namun ekspresi Dirga langsung berubah begitu jemarinya menyentuh tangan Fai. Tangan kamu dingin banget Fai, ucapnya menoleh ke arah Fai. Mungkin karena nahan sakit barusan, kata Fai. Tapi serius sekarang udah nggak apa-apa. Dirga memastikan. Perempuan ini mengangguk sekilas. Dirga meremas lembut jemari Fai, membuat Fai salah tingkah sendiri takut jika teman-teman yang lain memperhatikannya. Dirga yang seolah paham apa yang dirasakan Fai segera menarik perlahan tangan mereka ke bawah meja. Aku akan lepasin tanganku, kalau tangan kamu udah kembali menghangat, bisik Dirga. Kedua pipi Fai jadi bersemu dibuatnya. Tapi sayang sekali rasa kram itu kembali datang lagi. Kali ini malah sedikit lebih kuat. Fai refleks meremas tangan Dirga. Ada apa? Sakit lagi? Tanya Dirga. Fai mengangguk. Aku mau ke UKS bentar Dirga, mau minta obat ke dokternya, izin Fai. Aku antar, tawar Dirga. Jangan aku cuma bentar kok, lagian guru pengawas mau datang, tolak Fai. Dan benar saja baru dia berdiri dari bangkunya sang pengawas ujian masuk ke dalam ruangan tersebut. Selamat pagi anak-anak, baiklah sebelum memulai ujian tryout ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Instruksi sang pengawas ujian. Suasana ruang kelas yang semula riuh berubah menjadi hening untuk sesaat. Berdoa selesai. Lanjutnya, Fai segera berdiri berjalan ke depan kelas, untuk meminta izin pergi ke UKS. Baiklah, cepat ke UKS-nya, soalnya kamu tidak punya waktu tambahan untuk mengerjakan soal ini, ujar sang pengawas pada Fai. Siap Pak, kata Fai. Baiklah yang lain, silakan buka lembar soal di depan kalian masing-masing. Hitungan mundur waktu berjalan kalian, dimulai dari sekarang. Tegas sang pengawas. Dirga segera membuka lembar soal miliknya dan juga Fai, karena petugas tidak memberikan pengecualian pada Fai. Dirga melihat paket soal milik Fai yang tentu saja berbeda dengan miliknya. Sambil menunggu perempuan itu kembali dari UKS, Dirga dengan otak encernya karena dia termasuk murid percontohan, segera membantu menjawab soal-soal milik Fai. Dia mengerjakan 2 paket soal saat ini, dengan tanpa pergerakan yang berarti karena takut ketahuan oleh petugas. Tak lama kemudian Fai telah kembali dari UKS, dan langsung duduk di kursinya, namun betapa terkejutnya beberapa soal miliknya telah terjawab. Ia menoleh ke arah Dirga, lelaki itu sedang serius mengerjakan soal di tangannya. Makasih Dirga, bisiknya. Di mana kamu udah baikan? Tanya Dirga berbisik masih khawatir. Iya udah baikan kok, jawab Fai membuat lelaki itu sedikit lega. Sementara itu di ruangan Saka, Vania tampak tidak bisa berpikir dengan fokus karena merasa cemburu melihat ada bekas kiss mark yang mulai memudar di bagian leher Saka, sedangkan Saka sendiri tampak begitu fokus mengerjakan soal ujiannya kali ini. Vania duduk dengan tidak tenang di sebelah lelaki itu. Sesekali ia mengambil peralatan tulis dari kotak pensilnya dengan begitu berisik. Sarah yang ngasih tanda itu di Saka. Karena dia tahu Saka sebangku sama gue. Batinnya kesal sendiri.
Saka, panggil Vania berbisik. Nanti aja, gue masih ngerjain soal, ucap Saka tanpa menoleh. Kesel banget gue. Lihat aja entar pergantian jam ujian, gue bakal bikin perhitungan. Sama lo, kecam Vania. Saka tidak peduli dengan apa yang Vania lakukan demi menarik perhatiannya. Dia fokus dengan soal ujian di hadapannya, dia akan menepati janjinya. Mendapatkan nilai 9 demi menebus kesalahannya pada Sarah yang menyalahi aturan yang mereka buat sebelumnya. Sementara itu Sarah di ruangannya yang duduk di samping Fajri sang mantan ketua. Rohis di SMA Liberty, tampak begitu tenang mengerjakan soal demi soal di hadapannya. Fajri tampak melirik ke arah kartu ujian Sarah, demi membaca nama lengkap Sarah, karena ia penasaran di name tag seragamnya hanya tertulis Sarah begitu saja. Masya Allah, namanya memiliki arti yang sangat indah, batin Fajri kehilangan fokusnya. Ada apa? Butuh rautan. Pensil lo patah? Tanya Sarah begitu menyadari Fajri terdiam di tempatnya. Enggak, gue lagi mikirin jawab dari soal gue, kelitnya. Kalau butuh rautan, penghapus atau apapun, lo ambil aja dari kotak pensil gue, ini. Ucapnya menggeser kotak pensil miliknya ke tengah-tengah mereka. Baik, pinter, namanya indah pula, batin Fajri. Iya makasih Ra. Sahut Fajri segera mengerjakan soalnya kembali. Hari pertama ujian 7 Riyadh sudah selesai dilaksanakan, seluruh siswa-siswi kelas 12 diperkenankan untuk pulang. Dengan perasaan mengganjal Sarah mengemasi peralatan sekolahnya. Karena pikirannya sedang tidak fokus, ia yang bermaksud memasukkan kotak pensilnya ke dalam tas, menyahutnya asal dan malah ambyar. Kemana-mana seluruh isi kotak pensilnya. Fajri yang sudah siap berdiri untuk berlalu jadi terhalang langkahnya, kebetulan ia duduk di sebelah tembok sedangkan Sarah yang duduk di sebelahnya, mau tak mau Fajri. Jadi ikutan membantu Sarah membereskan barang-barang yang berceceran itu. Maaf ya Fajri, jadi repotin lo. Kata Sarah mempercepat acara beres-beresnya. Nggak repotin cuma mungut pensil doang kok, katanya mengulas senyum. Lagian kayak lagi ada yang dipikirin tadi, melamunkan. Makanya jadi berantakan kayak gini, tanya Fajri. Iya nih, gue kepikiran soal nomor 15 tadi, agak ragu ada 2 jawaban di pilihan ganda yang mendekati sama jawaban gue, makanya gue jadi sanksi akan kebenarannya, jawab Sarah. Aku yang sanksi hampir separuh isi paket aja biasa Ra, kan ini masih 7 Riyadh, setidaknya kita tahu entar di ujian nasional kita bakalan ngadepin soal-soal yang kayak apa, gitu kan, jadi kalaupun nilai kita kurang memuaskan pas tryout ya nggak apa-apa asalkan kesalahannya nggak diulang pas ujian nasional, kata Fajri menenangkan Sarah. Sarah jadi begitu lega mendengarnya, tapi menurut gue semua ujian itu sama Fajri. Harus diselesaikan dengan baik, keluhnya. Nggak semua Ra, nggak semua ujian itu butuh penyelesaian, ada kalanya kita cuma butuh mengambil hikmahnya saja, lo tuh pinter nggak ada yang perlu lo khawatirin, kalau lo masih cemas kembalikan lagi semuanya ke sana, ucap Fajri sambil mengarahkan jari telunjuknya ke atas. Iya Fajri gue tahu, makasih ya, ucap Sarah semakin tenang. Iya, lo boleh nggak percaya sama gue, tapi gue harap lo selalu percaya padanya. Pegang apa yang tertulis di Al-Anbiya ayat 35, hibur Fajri lagi. Ya udah ini pensil-pensil lo, tukas Fajri menyerahkan peralatan tulis milik Sarah dengan memegang di ujungnya, demi menghindari sentuhan fisik dengan teman perempuannya ini. Oh makasih ya, kata Sarah menyimpan peralatan tulisnya ke dalam kotak dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Sarah. Seruan dari arah depan kelas itu membuat perempuan tersebut menoleh ke asal suara. Dan tentu saja Saka telah datang menjemputnya.
8 ye Fajri gue duluan ya. Ucap Sarah melambaikan tangan pada lelaki tersebut. Fajri hanya membalasnya dengan anggukan kepala sekilas. Sarah dan Saka berjalan menuju area parkir saat ini melangkah ke arah mobilnya berada. Begitu tiba di sana mereka telah bertemu dengan Revan, Robert dan juga Irgi. Tak terlihat Fai dan Cindy di sana. Saat Sarah akan menghampiri Irgi untuk menanyakan di mana Cindy, Saka sudah dengan gercep merangkul bahunya dan membimbingnya masuk ke dalam mobil. Saka, aku kan tadi mau nyamperin Irgi bentar, nanya di mana Cindy, kok enggak? Kelihatan, kata Sarah. Udah di sini aja, aku nggak suka kamu terlalu dekat dengan cowok-cowok lain, tegas. Saka secara posesif memakaikan safety belt kepada Sarah. Meskipun cuma nanya tentang Cindy. Tanya Sarah keheranan dengan sikap Saka. Kamu kan bisa ngecat Cindy, tanpa perlu nyamperin Irgi, kata Saka. Tapi kan, Irgi sama Cindy masih marahan. Potong Saka cepat. Ya udah kalau gitu kita mau langsung pulang. Tanya Sarah. Kamu mau kemana? Biar aku anterin, tanya Saka balik, bersiap dengan memegang kemudinya. Mau ke Gramedia? Aku pingin beli novel, udah pusing belajar biar ada selingannya. Jawab Sarah. Oke passwordnya dulu, pinta Saka. Di password apaan? Emang kita menyepakati password sebelumnya? Tanya Sarah tertawa kecil melihat tingkah Saka yang childish menurutnya ini. Masa nggak tahu sih? Masa harus dijelasin? Gerutu Saka. Sarah yang baru nges segera menghabiskan tawanya dan melakukan apa yang diminta oleh Saka. Rupanya password yang diminta Saka adalah keluman di pipinya. Oke password 1 terverifikasi, kata Sarah segera pipi kiri Saka. Password 2 terverifikasi juga, imbus Sarah sambil pipi kanan suaminya. Password bonus terverifikasi juga, lanjut Sarah bibir Saka. Tuh kan bener kan passwordnya? Ya udah jalan, kata Sarah senyum-senyum. Masih kurang passwordnya kurang 1 lagi, goda Saka tertawa ringan. 1 lagi? Tanya Sarah mengernyitkan dahinya berpikir keras. Iya. Itu, jawab Saka sambil menurunkan arah pandangnya, ke bagian tengah-tengah celananya. Heh. Itu si akal-akalannya kamu aja, seru Sarah diiringi tawa kesalnya. Lagian kalau soal itu jangan tiap hari lakuinnya, takut beneran jadi bayi, bisik Sarah. Ya tapi kan, itu olinya diproduksi tiap hari, kalau nggak dikeluarin bikin pusing. Kalau keluar lewat mimpi itu nggak enak banget, ungkap Saka. Ya itu enak di kamu, tapi nggak enak di aku, perih tahu. Gerutu Sarah. Berarti kalau masih perih itu tekniknya masih kurang tepat, makanya latihan lagi biar lebih tepat, modus Saka. Sarah tertawa kecil sambil mencubit sisi samping perut Saka. Udah ayo jalan. Keburu macet barengan sama orang kantoran pulang kerja, pinta Sarah. Berarti besok ya, password keempatnya, kata Saka lagi masih berusaha. Lagi-lagi Sarah hanya meresponnya dengan tawa dan muka memerahnya. Sementara itu Fai dan Dirga yang saat ini sedang berada di rumah Fai tampak sibuk ngobrol serius berdua. Mama dan Papa kemana? Kok sepi amat? Tanya Dirga. Mereka sedang duduk belajar bersama di teras samping rumahnya. Papa sedang ada pekerjaan, kalau Mama mungkin sedang belanja, jawab Fai. Tadi tiba-tiba perutnya kram, udah baikan? Tanya Dirga. Iya, lumayan membaik sih, biasa kalau lagi periode emang begini, selalu kram perutnya di hari pertama, besokannya juga udah nggak apa-apa, terang Fai. Periode? Maksudnya datang bulan? Tanya Dirga. Perempuan itu mengangguk. Artinya kamu nggak hamil dong? Tanya Dirga. Kenapa? Nggak jadi nikahnya?
Fai balik bertanya dengan muka sedihnya. Kalau itu ya tetap jadi, merusakkan berarti membeli, berhubung aku sudah merusaknya, jadi aku harus membelinya pakai mahar, kata Dirga. Kenapa kok masih sedih? Tanya Dirga lagi. Biasanya menikah karena terpaksa itu nggak akan bertahan lama, kata Fai kemudian. Siapa bilang karena terpaksa? Ya karena cinta jugalah, ujar Dirga. Serius, kok nggak percaya sih? Tanya Dirga segera meraih jemari Fai. Tapi Fai masih terlihat ragu dengan ucapan Dirga. Dirga dengan tenang segera mengemasi buku-buku pelajaran mereka yang bertebaran. Di atas meja, ia menyisihkannya di satu sudut, dan kembali duduk di samping Fai lebih dekat dari sebelumnya. Kok nggak percaya kenapa? Apa ucapanku terdengar seperti kebohongan? Tanya Dirga lagi. Enggak, jawab Fai singkat. Lalu, Fai hanya terdiam tidak menjawab. Sini, ucap Dirga merangkul Fai dengan hati-hati. Aku sampai berani meminta orang tuaku datang menemui papa sama mama kamu loh. Apa itu terlihat seperti aku sedang bermain-main? Tanya Dirga. Fai hanya menggeleng. Terus kenapa masih ragu sama aku? Tanya Dirga lagi dengan sabar. Kamu malam itu sangat menakutkan. Kalau kita sudah menikah, apakah kamu akan tetap seperti itu saat melakukannya? Tanya Fai. Dirga terdiam, ia perlahan mengangkat dagu Fai menggunakan jarinya. Ya enggak begitu, kalau yang malam itu kan, karena pengaruh obat, kalau yang nanti-nanti karena murni dengan perasaan, kata Dirga menuturkan. Udah jangan pikirin yang enggak-enggak, kita fokus ujian 7 Riau dulu ya, soal trial lanjutan kita bahas nanti setelah ujian sekalian pas datang bulan kamu udah selesai, kata Dirga tertawa kecil. Fai hanya meresponnya dengan dengusan kesal. Ji kenapa marah ya? Tanya Dirga lagi. Enggak, kesel aja sama kamu, bisa-bisanya kayak gitu, jawabnya. Kan aku bener, entar deh abis ujian kita bikin lagi, semoga jadinya kembar, bisiknya. Dirga. Fai semakin kesal saja. Iya sayang, aku di sini ada apa? Tanyanya tak berhenti menggoda Fai. Udah jangan ganggu aku mau belajar lagi, kamu enggak belajar. Tanya Fai sewot. Belajar apa? Semuanya udah berada di luar kepala, sesumbarnya semakin membuat Fai kesal. Untung calon suami sendiri, sabar Fai sabar. Katanya. Sabar ya, orang sabar berpotensi selalu kesel, goda Dirga lagi. Nak lihatlah, entar kalau kamu udah besar cuma pinternya papa aja yang kamu turun darinya, ngeselinnya jangan, ucap Fai mengelus-elus perutnya sendiri. Dan pemandangan ini membuat Dirga semakin gemas saja. Dengan refleks Dirga mencubit gemas kedua pipi Fai. Nanti-nanti kita isi beneran di perutnya pakai bayi, bisik Dirga. Fai tertawa kecil mendengarnya. Ngeselin ah kamunya, pungkas Fai. Sarah dan Saka telah kembali dari Gramedia saat ini. Mereka telah mendapatkan pesan dari orang tuanya agar sewaktu pulang untuk langsung menuju ke alamat tempat tinggal mereka yang baru, di Tower Lotus. Saka saat ini sedang memasuki area basement apartemen tersebut. Keduanya tampak serius mengedarkan pandangannya selama menaiki parkir spiral tersebut. Katanya mama sama papa nunggu di mana? Tanya Saka lagi memastikan. Parkiran B5, jawab Sarah. Kok pindahan gak nunggu kita dulu sih, kalau misalnya barangku ada yang tertinggal di rumah gimana? Gerutu Saka. Ya kita ambil, aku pun begitu Saka, agak was-was soalnya nggak ikut packing, imbuh. Sarah. Itu mereka kah? Tunjuk Sarah ke arah dua mobil yang sedang terparkir di area B5 tersebut. Saka segera memarkirkan mobilnya juga tak jauh dari sana. Mereka berdua turun dari kendaraan tersebut dan lantas menghampiri kedua orang tuanya.
Kok pindahan gak bilang dulu sih Pak? Kalau barang Saka ada yang tertinggal gimana? Protes lelaki itu menghampiri papanya. Kita dikasih waktu pindahan sampai malam ini Saka. Sahut sang mama. Kok mendadak banget? Sebenarnya udah lama pihak kontraktor tol itu memberikan memo pada developer. Kompleks kita hanya dari developer ke kita yang ngaret ngasih taunya, ujar sang papa. Ngaretnya berapa lama? Tanya Saka lagi. Sebulan, jawab sang papa. Sebulan. Seru Saka dan Sarah kompak merasa terkejut. Itu sih bukan ngaret lagi, ngaret itu kalau sejam 2 jam, gerutu Sarah. Ya udah ayo itu mobil pick up yang mengangkut barang-barang kalian udah datang, silakan dibawa ke unit kalian, perintah Papa Angga pada putranya. Loh barang-barang mama sama papa? Tanya Sarah pada kedua orang tuanya. Udah tertata rapi di unit, jawab Mama Rika santai. Hufet, Sarah tampak menghela nafas lelah sambil mengikuti langkah Saka untuk menurunkan berboks-boks barang mereka dari mobil pick-up untuk dipindahkan ke unitnya. 2 jam berlalu. Kini Saka dan Sarah tampak rebahan melepas lelah di atas ranjang baru mereka di unitnya. Acara pindahan sekalian menata dan menyusun barang-barang mereka telah kelar. Penat, penat, penat. Keluh Saka bernada upin-ipin itu sambil terlentang di ranjang. Malam ini pasti bisa tidur nyenyak, biasanya kalau abis kecapean tidurnya nyenyak banget, keluh Sarah menyusul rebahan di samping Saka. Abis kecapean tidurnya nyenyak. Kayak abis ngapain tuh? Goda Saka. Ya kan bener kita capek banget abis pindahan, emang capek apa? Kata Sarah masih loading. Capek berkeringat bersama, ujar Saka mengedipkan sebelah matanya. Otak Sarah yang baru selesai oding barulah bereaksi. His itu mulu yang dibahas, tukas Sarah. Habisnya rasanya itu loh. Banget, kata Saka tertawa puas. Sementara Sarah hanya mengerucutkan bibirnya karena kesal. Tapi nggak mintakan malam ini? Tanya Sarah. Kalau iya kenapa? Saka balik bertanya. Saka, ucap Sarah gemas. Dih kenapa? Nggak ada larangan buat kita udah halalan toyiban. Kata Saka tertawa. Kecil. Masalahnya besok itu jadwal tryout kita matematika. Kalau abis capek ketiduran nggak? Belajar dong, ucap Saka. Justru karena itu belajar kita makin jadi fokus, bujuk Saka. Siapa yang bilang kayak gitu? Ilmuwan mana coba? Tanya Sarah gemas. Ini ilmuwannya yang bilang kayak gitu, jawab Saka menepuk dadanya sendiri. Nolak dosa, nolak dosa, nolak dosa. Gumam Sarah merapalkan kata itu semacam mantra saja. Berarti mau kan? Tanya Saka menaik-naikkan alisnya. Udah sana mandi dulu. Usir Sarah. Oki berangkat. Kata Saka dengan senang hati.